Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Ma'rifah untuk waktu dan kesempatannya, sehingga alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi di sekolah ini ya Ibu. Alhamdulillah, ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu, sebelumnya Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Nah, untuk kesempatan hari ini saya ingin bertanya Ibu mengenai terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon, di mana saya harus melakukan wawancara dengan kepala sekolah di sini. Nah, isi wawancaranya itu salah satunya adalah tema besarnya itu adalah bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, baik Ibu. Nah, kita mulai saja ya Bu pertanyaannya. Mangga-mangga. Ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya kan Ibu sudah cukup lama menjadi kepala sekolah di beberapa tempat sekolah yang berbeda ya Ibu. Betul. Nah itu kan mungkin ada apa ya, seperti dilema etika, kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral gini. Nah, bagaimana Ibu sebagai seorang pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya, terima kasih Bu Lela, calon guru penggerak angkatan 11. Dari pertanyaan itu memang saya sudah beberapa sekolah, memimpin beberapa sekolah, selalu ada yang namanya bujukan etika atau dilema etika gitu. Nah, di setiap sekolah itu pasti ada, setiap sekolah yang saya pimpin. Nah, untuk mengidentifikasinya tentu saja saya meminta pelaporan dari guru-guru, guru mata pelajaran, kemudian dari wali kelas, kemudian dari guru BK. Nah, itu dari laporan-laporan itu saya identifikasikan gitu. Ada beberapa kasus yang merupakan apa namanya ya itu dilema etika itu. Dilema etika yang dilema etika. Kenapa dilema etika itu? Karena mungkin kasusnya itu ranahnya itu benar melawan benar, melawan benar. Iya. Jadi itulah dilemanya. Benar Ibu. Menginjak ke pertanyaan yang kedua, setelah kita tadi berbicara tentang bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin bisa Ibu ceritakan di tempat Ibu bekerja ini adakah salah satu contoh yang termasuk kasus bujukan moral tersebut atau dilema etika tersebut? Kemudian bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasus tersebut Ibu? Ya, baik. Jadi kalau salah satu contoh dari kasus dilema etika itu di sini muncul ketika rapat kenaikan kelas. Nah, di situ contohnya misalnya si A gitu. Si A ini, anak ini dalam satu semester ketidakhadirannya itu lebih dari 20%. Kalau secara kriteria kenaikan, otomatis anak ini tidak bisa naik ke kelas berikutnya gitu. Nah, tetapi saya sebagai pimpinan di sini terus terang aja ada berpihakan ke anak gitu, sehingga dalam rapat tersebut saya koordinasi dengan wali kelas, kemudian saya koordinasi dengan para wakasek agar anak ini diloloskan naik ke jenjang berikutnya, ke level berikutnya. Jadi apa namanya, dengan istilahnya dengan adanya kalau bahasa ininya tambal sulam, anak tersebut misalkan baik di bidang apa gitu, atau santun terhadap guru-guru, sehingga dari ketidakhadiran itu bisa di cover dengan hal lainnya gitu, dari kebaikan anak tersebut. Sehingga tetap saya dalam rapat kenaikan kelas itu meminta agar
dewan guru yang ikut dalam sidang kenaikan itu meloloskan anak tersebut. Contohnya seperti itu, Bu Lela. Baik Ibu, berarti kalau dapat saya tangkap di sini ketika Ibu mau mengambil keputusan itu pasti Ibu selalu berkoordinasi ya, Ibu, ya? Selalu ya berkoordinasi selalu dengan stakeholder yang ada di sekolah. Siap Ibu, baik Ibu. Baik Ibu, kita lanjutkan sekarang terkait langkah-langkah ya Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Ibu? Ya baik, terima kasih. Tentu saja langkah-langkahnya yang pertama, saya selaku pimpinan dan selaku pengemban kebijakan harus tahu persis regulasi yang ada gitu. Jadi segala sesuatu putusan itu harus berdasarkan regulasi yang ada. Siap, Ibu. Kemudian langkah yang kedua yang seperti tadi saya sampaikan, berkoordinasi dengan seluruh pihak yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, saya selalu berkoordinasi atau kerjasama dengan orang tua siswa tersebut yang terkena dilema etika tersebut gitu. Sehingga dari pihak sekolah meminta khusus kepada orang tua siswa tersebut agar mengawasi anaknya dengan pengawasan yang benar-benar, yang sesuai dengan yang seharusnya yang diinginkan oleh sekolah. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu, artinya di sekolah kita ini kita selalu keterlibatan orang tua itu juga sangat jadi perhatian fokus kita ya Ibu ya. Iya. Artinya jadi prioritas juga dalam hal koordinasi dan komunikasi gitu. Jadi orang tua itu selalu dilibatkan gitu. Betul Ibu, artinya pihak sekolah itu selalu mengkomunikasikan apapun yang menjadi keputusan sekolah ke pihak orang tua. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu paling efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya, terima kasih. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi gitu, setelah saya mengidentifikasi dari berbagai laporan, berdasarkan laporan kasus ini, kemudian kan saya tentu saja selalu berkoordinasi dengan para wakasek, kemudian wali kelas dan guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, tentu saja dalam kebijakan yang saya sampaikan itu pasti namanya kebijakan itu ada pro dan kontra. Tidak semuanya suka atau kan pasti ada yang tidak puas lah istilahnya gitu. Nah, itu tugas saya selaku pimpinan untuk merangkul atau untuk memberi pengertian kepada pihak-pihak yang kurang terpuaskan gitu, agar mereka itu mindsetnya itu dirubah. Artinya tuh mindset yang pentingnya itu bahwa kita itu sebenarnya dalam hal pendidikan ini harus selalu berpihak kepada peserta didik. Baik Ibu, luar biasa Ibu, bijaksana sekali ya Ibu. Artinya melihat setiap kasus persoalan itu dari kedua sisi gitu. Iya, betul. Dari sisi peserta didiknya, sekaligus Ibu juga sangat menyayangi menghormati guru-guru yang Baik Bu Hajah, terkait tantangan ya Bu Hajah, tentunya kan apapun yang kita ambil itu ada tantangan atau kendala. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan itu kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi? Iya, jadi kalau setiap keputusan itu kan pasti ada pro dan kontra, ya pasti adalah tantangannya gitu. Nah, contohnya misalkan ada beberapa guru yang menunjukkan fakta di lapangan, fakta yang sesungguhnya misalkan dari kasus dilema etika ini, bahwa anak tersebut misalnya dalam hal nilai kurang gitu, kemudian dalam hal kehadiran dia juga istilahnya banyak kosongnya gitu. Nah, di situ kan saya berkewajiban untuk merefresh guru tersebut bahwa pendidikan itu kan tidak melulu angka-angka di atas kertas gitu, tidak melulu hanya nilai gitu. Tapi bagaimana caranya kita mampu menerapkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral kepada anak tersebut. Karena kan perkembangan dari tiap individu itu berbeda.
Siapa tahu misalkan si A waktu kelas 7-nya perilakunya memang seperti itu, ketidakhadirannya banyak, tapi setelah kita coba untuk memberi kesempatan, menolong, dinaikkan ke level berikutnya, kemudian dia berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, kan itu merupakan suatu suatu penerapan dari pendidikan juga gitu. Jadi pendidikan anak itu bukan hanya angka-angka yang ada di atas kertas gitu, tapi penerapan dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik Ibu, intinya setiap persoalan itu kita harus melihat juga nilai-nilai kebajikan di dalamnya ya Ibu. Kemudian ada proses scaffolding di situ, scaffolding yang artinya kita itu memberikan bimbingan penuh dulu, kemudian pelan-pelan kita lepas. Artinya anak tersebut insya Allah kedepannya jadi yang lebih baik gitu ya. Iya. Atau kalau dianalogikan ya kita memposisikan diri sebagai bengkel ibaratnya tuh. Anak yang perlu dibengkelkan kita ini dulu, kita perbaikin dulu. Kemudian kalau sudah sudah ada perkembangan, progres, kemajuan, baru kita lepas. Apakah dalam penyelesaian kasus-kasus ini Ibu memiliki jadwal tetap atau seperti apa Ibu? Kalau jadwal tetap sih tidak ya, karena yang namanya kasus kan itu kasuistis ya, kasus tidak ada jadwal tetap gitu. Tapi ketika ada suatu kasus, saya langsung menyelesaikan masalah itu gitu. Tentu saja melalui guru BK dengan wali kelas yang bersangkutan. Kemudian untuk pembinaannya, kalau untuk siswa saya jadwalkan setiap hari Jumat, Jumat pagi sebelum KBM itu pembinaan rutin. Kemudian kalau untuk guru-gurunya ya briefing, berupa briefing gitu. Baik Ibu, memang benar ya Ibu ya. Artinya kasus itu kan tidak terjadwal, situasional, kondisional. Jadi, seperti yang tadi Ibu uraikan. Ibu terkait pengambilan keputusan. Selama ini adakah yang Ibu jadikan seperti seseorang yang selalu membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya terus terang aja dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan itu saya selalu dibantu oleh para wakasek. Kemudian saya selalu berkoordinasi konsultasi dengan MKKS, teman sejawat gitu, teman kepala sekolah. Karena saya berpendapat bahwa kebijakan yang bijaksana itu terdiri dari banyak kepala gitu. Jadi saya berusaha melibatkan sebanyak mungkin kepala untuk membuahkan suatu kebijakan yang bijaksana. Ibu, dari semua yang tadi kita sudah bicarakan cukup panjang lebar ya Bu ya, cukup banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari Ibu, luar biasa Ibu sebagai seorang pimpinan. Saya banyak belajar Ibu, sama-sama Ibu juga dalam hal ini belajar. Terakhir Ibu, kira-kira dari semua pembicaraan kita tadi itu apa pembelajaran yang dapat Ibu petik terkait penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Ya, jadi dalam setiap kejadian itu kan pasti ada hikmahnya. Kemudian pembelajaran yang dipetik dari kasus dilema etika ini yaitu bahwasanya kita itu sebagai pemegang tampuk pimpinan harus tahu persis regulasi yang ada gitu. Jadi kita tidak boleh buta aturan gitu, tetap pegangan utama kita adalah aturan atau regulasi. Kemudian kita harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu, dengan para pihak lah gitu. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang diambil itu harus kebijakan yang berpihak pada peserta didik gitu. Jadi muaranya ke peserta didik gitu. Jangan ada jangan ada subjektivitas dan sebagainya gitu. Kemudian yang keempat kebijakan itu berdampak dalam jangka panjang untuk peningkatan ke arah yang lebih baik bagi peserta didik. Iya Ibu, luar biasa Ibu. Jadi di sini Ibu mengambil 4 hal positif
dari semua Ya, pembicaraan kita betul. dalam penyelesaian kasus dilema etika. Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga tadi ada bagaimana keputusan itu kita ambil keberpihakan kepada peserta didik, dan yang keempat adalah keberlangsungan dari keputusan yang kita ambil ini adalah untuk jangka panjang dan kebaikan universal ya Ibu. Ya, Terima kasih Ibu, luar ya, biasa. sama-sama. Terima kasih untuk diskusi hari ini Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk banyak manfaat yang saya berikan dengan ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Siap, untuk Ibu. Bu Lela. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela sudah hadir di SMP 2 Plumbon. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan, kesempatannya untuk membantu saya dalam menjalankan tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon ya Pak. Ya. Terima kasih. Begini Bapak, terkait kedatangan saya ke sini itu adalah untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Baik. Sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Plumbon. Ya. Tema wawancara kita itu adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, kita mulai pertanyaannya Bapak. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang masuknya itu ke ranah dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Lela atas pertanyaannya. Jadi saya selaku pimpinan di SMP 2 Plumbon berkaitan dengan mengidentifikasi dilema kaitan dengan etika itu. Yang pertama melihat kondisi permasalahan yang dihadapi baik itu oleh guru maupun siswa. Yang kemudian kita meninventarisir apa sih yang menjadikan kebijakan saya untuk mengambil sikap itu. Kemudian yang ketiga, ini yang faktor yang biasa kita lakukan, kita coba berdiskusi tentang kaitan apa yang tadi menjadi dilema etika tadi. Karena apa? Karena pembelajaran itu kan sekarang harus bersifat humanis. Kemudian juga mungkin di antara teman-teman itu masih mengacu kepada pembelajaran konvensional. Terima kasih. Dari yang tadi saya tangkap, apa yang tadi Bapak sampaikan tentang cara Bapak mengidentifikasi kasus itu ada tiga ya Pak ya. Iya, ada tiga. Yang pertama itu dengan melihat kemudian menginventarisir dari kasus tersebut, kemudian berdiskusi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, di mana tentunya ada dua kepentingan yang benar dan benar ya Pak ya. Gitu. Seperti apa Bapak? Jadi pada saat dari tahap pertama tadi sudah, kemudian keputusan yang saya ambil yang pertama adalah mengutamakan kepentingan dari apa yang menjadi tujuan dan visi misi sekolah itu dulu ya. Dimana kita sekarang tuh berada di kurikulum merdeka, sehingga kita juga harus mementingkan masa depan anak-anak, dan juga kita harus bisa merubah pola pikir dari teman-teman guru untuk ke depan, bahwa apa yang menjadi tuntunan di kurikulum itu guru-guru memahami. Sehingga pada saat keputusan itu teman-teman guru juga memahami, dan itu harus menjadi ketentuan yang lebih difokuskan kepada kebutuhan kebutuhan anak, kebutuhan guru, sehingga kita bisa sejalan dan menjadi satu tujuan pokok utama kemudian daripada visi misi sekolah itu sendiri. Siap Pak.
Jadi intinya semua yang kita putuskan itu adalah kita melihat dari keberpihakan pada peserta didik ya Pak ya. Betul, ya. Tentunya disesuaikan dengan visi misi sekolah. Sekolah. Baik Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak ambil dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang langkah-langkah yang akan saya ambil tadi, yaitu tadi menyikapi satu permasalahan yang ada, Ya. ya. Kemudian menentukan apa yang harus menjadi keutamaan di dalam menentukan keputusan itu. Siap. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada seluruh teman-teman berkenaan kebijakan dan keputusan yang harus diambil itu tadi. Nggih. Itu langkah-langkah yang harus yang saya lakukan di situ. Baik Bapak, salah satu yang diambil oleh Bapak itu adalah menentukan skala prioritas ya Pak? Ya, skala prioritas. Karena tadi benar versus benar. Benar versus benar. Nggih. Kita ambil contoh kan bolehlah ya, benar versus benar itu satu di dalam pembelajaran. Nggih. Guru mungkin masih ada karena kan guru itu ada yang berbeda-beda. Salah satunya kita ambil contoh lah guru-guru yang senior, yang memang sudah lama. Mungkin beliau menganggap cara mengajar beliau itu ya sudah seperti yang dilakukan seperti biasa. Akan tetapi sekarang itu berubah, dituntut untuk menjadi membuka diri, ya, membuka diri di mana kita harus membuka diri sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kurikulum, tuntutan daripada kurikulum yang tadi, sehingga harus memaksakan diri untuk merubah diri. Kita berani merubah dengan cara tadi, yaitu tadi dengan cara seperti kita punya komunitas belajar, sehingga kita juga ada dengan PMM dan sehingga kita juga membuka diri. Oh, sekarang itu pembelajaran yang dilaksanakan itu kebutuhan siswa itu ternyata seperti ini. Tidak terfokus kepada satu. Pak, selanjutnya tentang seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, yang membantu saya dalam mengambil keputusan tentunya wakil kepala sekolah ya, Wakasek ada 4. Mereka itu yang memberikan informasi. Kemudian juga ada guru-guru yang senior yang memang sudah berpengalaman. Itu merupakan bagian dari pada saat nanti menjadikan masukan-masukan dari teman-teman tadi untuk mengambil keputusan yang harus saya ambil. Gitu. Itu faktor-faktornya yang ada di intern sekolah. Ya, ada di intern sekolah itu Wakasek, kemudian juga guru senior gitu. Dan tadi mungkin juga ada guru yang junior tapi memang punya kompetensi. Oh ya, mungkin itu ya Pak ya. Apakah memungkinkan juga dari pihak luar Bapak seperti organisasi Bapak gitu? Ya, dari pihak luar, contohnya dari pihak saya sebagai MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi faktor-faktor itu juga sangat mendukung. Artinya masukan-masukan dari teman-teman, kemudian juga kita kan secara umum juga ada, yaitu ada MKKS, MKKS itu disup lagi menjadi subrayon. Faktor luarnya juga tidak menutup kemungkinan dari orang tua siswa. Ada dari siswa sendiri. Gitu. Ada keterlibatan orang tua. Yang orang tua yang memang punya kepedulian terhadap sekolah. Luar biasa ya Pak. Artinya kemungkinan itu selalu Bapak rangkul dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, sangat menarik sekali Bapak apa yang sudah Bapak sampaikan ini. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bapak, terkait dari semua pembicaraan kita tadi ya Pak ya. Kira-kira pengalaman apa yang Bapak bisa sharing dengan saya ini Pak? Dalam hal tadi ya, pengambilan keputusan dilema etika. Iya, boleh. Yang utama dalam hal sebuah satu satuan pendidikan, terutama saya sebagai yang diamanati menjadi kepala sekolah, itu keutamaan yang harus kita ambil adalah tujuan
apa yang menjadi tujuan kita di Iya. satuan pendidikan itu. Iya. Karena di situ ada visi dan misi sekolah. Yang itu harus kita gawangi, Iya. yang itu harus kita jalani walaupun memang ada kendala-kendala ya nantinya. Nah itu akhirnya menjadi kesepakatan bersama dalam satuan pendidikan itu. Ini loh tujuan kita, visi kita ini loh, misi kita itu ini loh. Arahnya ya, satu tadi, yaitu kita ingin mengentaskan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan apa yang menjadi program kurikulum Merdeka adalah anak-anak yang berkarakter pelajar Pancasila itu tadi gitu. Apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Siap Bapak, luar biasa Bapak dari pembicaraan kita tadi ya. dari awal sampai akhir. Banyak sekali yang saya dapat petik Bapak. Terima kasih untuk komunikasi kita hari ini. Ya, Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk banyak ilmunya Bapak. Amin. Sekian ya Pak wawancara saya hari ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Bu Lela. Nggih. Ucapan selamat semoga sukses. Amin. Ya. Dan apa yang dapat saya sampaikan semoga juga menjadi motivasi buat kita semua. Siap, selaku Bapak. insan pendidik, selaku insan Amin. di lingkungan pendidikan. Tujuan utamanya kita adalah satu, mengentaskan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Siap Bapak. Sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Guru, yaitu pelajar Pancasila. Ya, Terima kasih. baik, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.